bikin santai aja. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini di acara SOP. Terima kasih kepada Pak Fendi yang sudah mau memberikan paparan ya hari ini ya Pak ya. Begitu temanya ini waktu Pak Fendi tawarkan ke saya, aduh saya senang sekali karena memang kan kita lagi heboh-hebohnya nih, banyak saham-saham yang naiknya berlipat-lipat ganda gitu. Terus begitu saya banyaknya cuma ngeliatin aja nih Pak, nggak berani masuk, tapi naik terus gitu loh. Iya. Jadi cuma ngiler aja ngeliatin. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal sama Pak Fendi ini, aduh saya baca CV-nya ini sampai bingung gitu loh, banyak banget pengalamannya. Jadi Pak Fendi pernah jadi investor relation di BNI, terus pernah jadi senior banking analyst and research manager di BNI Securities, terus jadi investment manager di BNI Wealth Management Division, assistant vice president head di Prefer Banking PT Permata Bank, Vice President Head Investment Service di Permata Bank juga, terus Vice President Head of Research and Strategic Supporting Service di BNI Securities, Vice President Head di BNI Securities, terus Investment Advisor to CEO di Jam Sostek, Senior Investment and Business Value Consultant di PT Telkom, Senior Advisor di MNC Securities, terus founder and CEO at Finvesol Consulting ya, self-employed ya Pak ya. Ya. Nah sekarang pernah jadi investment advisor to CIO lembaga pengelola dana pendidikan di Kementerian Keuangan. Pernah jadi manajer director di PT Raha Asset Management. Terus pernah jadi konsultan di BNI Syariah. Sekarang jadi investment risk advisor di PT Jasara Harja, terus financial advisor di BNI, sama business consultant di Komite Nasional Keuangan Syariah Bappenas RI. Waduh, saya baca itu sampai pusing nih Pak. Masih jadi pengajar juga ya Pak di UGM ya, program MM ya. Ya. Iya. Jadi ya teman-teman, ini kredibilitasnya Pak Fendi tidak diragukan lagi dengan sejumlah pengalaman kerjanya. Jadi kita beruntung banget Pak Fendi mau hadir hari ini di sini. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Fendi. Oh ya, thank you Sela dan teman-teman semuanya, trader maupun investor, saya yakin di sini semuanya ya. Di minggu ini masih kita sempatkan waktu untuk berinteraksi, untuk sama-sama belajar. Kalau di dalam dunia pasar modal, investasi itu judulnya sama-sama belajar, gitu kan. Nah, mungkin slide-nya apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah ya. Ini yang slide-nya yang 2 apa yang 1 ya? Ini yang quantum phenomena in stock market judulnya. Yang 1 slide apa 2 slide ini? 1 slide. Oke, good. Berarti sudah cocok, biasanya muncul ya. Jadi saya akan bawakan ini untuk sedikit bahas lah. Kalau review market kayaknya Sela udah sangat ahli di bidangnya tuh, mereview segala macam. Ya. Nah, quantum leap phenomenon itu di stock market memang kan terjadi saat ini ya, terutama pasca pandemi kan. Jadi indikasinya apa? Banyak tuh saham-saham yang tiba-tiba dalam waktu jangka pendek naiknya luar biasa, signifikan. Ada yang 3 kali lipat sampai 10 kali lipat pun ada gitu ya, dalam waktu yang sangat pendek. Nah, ini sebenarnya kita harus paham juga ini apa sih yang terjadi di pasar kita, apa sehingga mereka itu bisa naiknya begitu sangat tajam. Nah, paling tidak kalau kita bisa paham itu, maka kita ke depan ya, kalau ada hal-hal seperti ini lagi, kita mungkin bisa dalam posisi yang cukup bisa menikmati lah ya, baik mungkin sebagai trader maupun sebagai investor. Nah, pertanyaan kadang-kadang kan muncul ya, kita sering membahas ya, oh jangan-jangan ini tidak didukung oleh fundamental, sehingga kita agak khawatir untuk mengikutinya. Padahal mungkin potensi kenaikannya juga ada, dan cukup besar dan masih terbuka lebar ya. Nah ini kan sebenarnya kalau misalnya toh kita melihat bahwa secara fundamental nggak kuat atau nggak bagus, toh secara teknikal juga
sebenarnya itu cukup memenuhi ya untuk kita jadikan sebagai trading instrumen. Dan asal kemudian kita bisa membatasi potensi risikonya, menurut saya sah-sah saja ya kita mengikuti. Jadi artinya bukan pada persoalan apakah dia itu secara fundamental itu harus bagus atau tidak, tapi kan kalau di dalam dunia sekarang ini orientasi para trader ataupun investor juga bisa beda-beda. Sehingga itu bebas nilai saja. Nah, persoalan yang mendasar tentu saja adalah yang terpenting bagaimana kita bisa mitigasi risiko. Itu saja kok menurut saya ya. Jadi artinya tidak masuk ke dalam suatu perdebatan yang panjang antara fundamental, technical dan lain sebagainya karena semuanya itu ada gunanya dan sangat-sangat bermanfaat. Nah, teman-teman, quantum leap sendiri kan ya itu berasal dari kata apa ya? Istilah yang ada di fisika kali ya, teman-teman ya. Jadi lompatan ya. Lompatan antar dimensi atau kuantum itu ya. Jadi perubahan mendadak yang sangat signifikan, kenaikan yang sangat mendadak yang signifikan sekali ya. Saham naik tajam dalam jangka yang pendek itu ya, ya bolehlah kita sebut sebagai quantum leap lah ya, supaya agak kerenan dikit gitu. Ya, ini. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Kalau kita lihat ya, kalau kita trace, itu pertama adalah efek pandemi. Efek pandemi itu membuat segalanya berubah, termasuk perilaku investornya, perilaku pedagangnya, ya, kemudian perilaku bisnisnya, perusahaan, emiten, dan termasuk government. Semuanya mengalami perubahan, dan itu adalah opportunity. Ya. Nah, opportunity itu bisa dimanfaatkan menjadi hal yang positif juga. Nah, di samping juga kita mesti lihat bahwa itu memang ada faktor negatif, yaitu pandemi coronavirus. Gitu ya. Tapi ada nilai positifnya. Nah, itu juga bisa men-trigger mengapa terjadi quantum leap, karena akan terjadi perubahan. Digital transformation. Nah, kita mungkin sangat familiar. Digital transformation, semuanya melakukan perubahan. Kenapa? Jadi fokus kepada customer. Customer-nya kan mereka sudah mengalami perubahan perilaku yang terbiasa dengan mobil, handphone, gadget, smartphone dan lain sebagainya yang terintegrasi. Mau tidak mau harus ada digital transformation. Semuanya hampir semua perusahaan besar pun melakukan ini. Itu opportunity. Jadi artinya ada kebaruan di sana. Terus new business model. Ya gampang saja lah yang dulu misalnya kita harus face to face, sekarang ya nggak perlu lagi lah, dengan corona juga memberi pelajaran yang berarti buat kita. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam media teknologi yang membuat bisnis model berubah. Bisnis model berubah, maka ada new revenue model juga mengalami perubahan. Nanti kita lihat saham-saham mana ya nggak jauh sih dari ini. Ya, kemudian ada kolaboratif activities. Jadi artinya di situ sudah mulai berpikir membangun ekosistem sama-sama ya. Itu juga semakin menciptakan sinergi. Digital banking. Nah, kalau kita bank mini, kenapa sih bank-bank kecil yang dulu kita nggak expect ya? Market cap-nya kecil, banknya kecil, dan kemudian cakupannya kecil. Tiba-tiba ketika dia mulai mau berubah dari bank biasa, bank mini menjadi bank digital, kemudian harga sahamnya naik tajam. Ada apa? Apakah valuasinya juga memang demikian? Apa ekspektasi saja ya? Atau hanya sekedar euforia yang kemudian terjadi yang membuat harga saham itu naik tajam. Nah, kita mesti tahu itu juga karena harus hati-hati juga, tapi juga melihat opportunity. Digital ecosystem, semuanya melakukan hal sama. Ya. Bagaimana menyambung-nyambungkan? Ya gampang saja, ada bank jago dibeli oleh misalnya Gojek, itu kan ekosistem ya. Digital ekosistem yang bagus. Nanti mungkin antara perbankan, antara operating ya, Gojek, Tokopedia dan lain sebagainya sampai ke ujung-ujung segala macam, hulu ke hilir membangun ekosistem. Itu kan juga akan suatu hal yang positif ya. Dan ada nilainya. Dan ada kebaruan juga. Kebaruan itu apa? Fund sources. Itu sekarang banyak banget. Tidak hanya investor, sebut saja venture capital. Jadi itu yang menjamin mengapa kemudian kok perusahaan yang belum untung segala macam ya, dan kemudian juga baru dibangun, kok ada nilainya gede sekali. Karena memang ada potensial buyer-nya, yaitu venture capitalist yang mengikuti life cycle dari perusahaan itu sendiri. Itu yang membuat kemudian bank-bank digital itu juga kemungkinan besar mengalami kenaikan tajam. Kenapa? Di-expect dia bisa dihargai lebih tinggi oleh venture kapitalis juga karena ada standarisasi untuk melakukan valuasi. Metodenya adalah venture kapitalis.
Nah, ini yang kebaruannya di situ untuk valuasi. Sisanya semuanya valuasi tetap sama ya. Akan lihat fundamental perusahaan, free cash flow dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada kebaruan di sini membuat menjadi lebih yakin. Jadi kalau boleh saya katakan di dalam valuasi itu ada metode yang lebih agresif metodenya ya. Pendekatannya lebih berani. Kalau dulu konservatif gitu ya, pakai book value ini bla bla segala macam. Sekarang bisa lebih berani lagi. Ya, karena ada venture capitalis di situ, ada life cycle dari fundernya itu juga mengikuti perkembangan. Itu yang membuat kemudian naiknya menjadi cukup beralasan. Nah, teman-teman semuanya, ya sedikit inilah sedikit penjelasan, nanti kan kita masuk ke saham. Jadi inilah kira-kira yang terjadi. Jadi kita itu di dalam dunia saham itu ada pertarungan ya. Di sebelah kiri ini adalah yang namanya fundamental. Jadi nilai sebenarnya. Jadi namanya true expected future cash flow-nya, kemudian true risk-nya, risiko yang sebenarnya, maka namanya intrinsic value. Nah, sebelah kanan ini yang merah ini namanya persepsi. Misalnya kita bilang begini, oh bank digital bagus. Semua orang bilang begitu, oh bagus nih bank digital. Itu persepsi. Ya. Risiko pun persepsi. Itu maka terjadilah harga pasar. Nah, ini kan kondisinya tidak imbang ini. Ya, kalau informasinya berlebihan, kita positif sekali ataupun kita sangat-sangat euforia, maka harga saham naik meninggalkan fundamentalnya. Sehingga yang terjadi di sini nih, kayak di sini ya. Anggap saja ini yang garis kuning itu adalah fundamental value. Yang namanya harga saham itu bisa di atas, bisa di bawahnya, dan bisa melejit ke atasnya, tergantung persepsinya. Gitu kan. Tetapi dengan dengan kedua hal ini, pada akhirnya nanti akan realistis kan. Jadi pada akhirnya, meskipun ada kenaikan yang tajam segala macam di atas harga intrinsik, akan realistis hingga kembali kepada fundamental. Saham kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah salah kita mengikuti juga yang saham sedang overpriced? Ya. Kemudian apakah salah juga kita misalnya membeli saham yang sudah dalam posisi yang sangat-sangat mahal dari sisi fundamental? Itu pertanyaannya yang mesti kita jawab. Nah, jawaban dari saya adalah bergantung. Tentu saja bergantung kepada orientasi ataupun tujuan kita. Mau jadi trader kan? Apa mau jadi investor? Kalau mau jadi trader, sebenarnya dalam posisi yang sedang mahal pun asal kemudian kita bisa mitigasi risikonya dengan teknik-teknik behavior finance ya, technical analysis gampangnya gitu ya. Itu juga kita bisa make money gitu. Jadi artinya jangan kita juga nggak bisa membiarkan loss opportunity karena alasan fundamentalnya kurang bagus, udah ketinggian dan lain sebagainya. Tapi akhirnya apa? Ternyata masih naik lagi gitu ya. Jadi itu akan loss opportunity juga. Padahal Anda mendefinisikan diri Anda sebagai trader. Sayang kan? Nah, itu yang harus kita optimize ya dengan nanti pendekatan tertentu, kurang lebih begitu. Nah, ini contoh ya. Teman-teman bisa mengikuti sama-sama lah ya. Saham DCII gitu. Harga sahamnya kan lejitannya luar biasa itu. Ya, kita lihat ya. Sebut saja dari 10.000. Ya, meskipun di sini sebenarnya IPO-nya dari 420 kan, kita ingat di Januari ya. Iya, Januari. Sebenarnya Januari sampai dengan posisi Juni itu pergerakannya ya udah signifikan sih dari 400 ke 10.000 ya. Tapi maksudnya lejitannya itu yang quantum leap itu terjadi di bulan-bulan inilah, di bulan awal Juni sampai dengan posisi sekarang. Jadi di sini bayangkan udah 11 kali itu naik terus ya. Dari level 10.000 ke posisi 60.000. 6 time dalam waktu yang kurang dari 1 bulan. Ya kan? Jadi bayangkan 600% kenaikannya dalam waktu sebulan. No, coba kalau kita lihat ya teman-teman semuanya. Kita bicara fundamental value, mungkin kita sini sudah mengatakan sangat mahal nih. Price to earning ratio-nya 489 kali. Nah, kemudian price to book value-nya 166 kali ya. Jadi luar biasa nih. Ini kalau dari aspek fundamental, saya pun akan mengatakan begini. Wah, ini sih sudah overpriced, gitu kan. Jadi extremely overpriced gitu. Nah, ini yang kita bisa katakan secara fundamental. Nah, tentu saja kalau kita adalah investor yang rasional, jangka panjang, layak hati-hatilah. Kenapa? Mungkin dia memiliki yang namanya investment thesis. Ya.
mungkin dia memiliki sesuatu yang bisa membuat dia positif. Nah, pertanyaannya ya, apakah itu sudah terbukti? Nah, itu kan kalau kita bicara fundamental. Nah, sejauh ini kan belum. Kenyataannya fundamental masih seperti ini. Apakah juga kalau misalnya terbukti begitu sangat tingginya, sampai misalnya sampai naik 14.000% ya kan, dan lain sebagainya. Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab kalau kita bicara secara fundamental. Nah, saya punya pertanyaan menggelitik juga. Apakah misalnya pada saat di sini kita mengatakan bahwa udah deh, nggak usah kita ikut, kita stop karena fundamentally dia sangat mahal, ya kan? Tentu saja kalau jiwa Anda seorang trader, pasti Anda akan memberontak. Loh, ini kayaknya udah breakout dan potensinya kenaikan lebih tingginya juga besar sekali. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kalau kita bicara untuk trading purposes, mari kita bergaya seperti seorang trader, ya kan? Artinya apa? Artinya mungkin kita akan sedikit ignore namanya fundamental, kita lebih fokus kepada gerakan secara technical, secara behavior. Sepanjang kita bisa batasi kerugian dengan cukup wise sesuai dengan kemampuan kita, kan gitu kan. Jadi nggak bisa juga kita menghilangkan opportunity itu. Sebut saja misalnya di sini, kebetulan saya menggunakan analisis saya sendiri, selama masih hijau ya saya akan stay long sebagai seorang trader yang bar di sini gitu kan. Jadi posisinya mungkin sangat overshoot gitu kan. Jadi artinya secara fundamental itu extremely expensive. Tapi di sini bisa juga kita gunakan asal saya membatasi. Mungkin saya melakukan namanya trailing stop. Ya. Mungkin saya ganti di sini stop loss-nya menjadi di level misalnya 45.000 dengan harga 59. Jadi apapun yang terjadi, maka saya bisa secure profit saja ya. Mungkin harga belinya 10.000, kemudian harga jualnya paling mentok kalau kita set kan 45.000. Ya, anggap saja kita masih mau stay long. Ini sebagai contoh. Ya, jadi perilaku kita mesti kita bedakan dari sisi itu. Jangan hanya sekedar mengatakan bahwa ini secara fundamental sangat mahal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang investor punya motif yang berbeda-beda. Dia bisa sebagai seorang trader jangka pendek atau dari investor yang lebih jangka panjang. Nah, jangka panjang ini justru malah agak-agak riskan. Kenapa? Karena memang posisi sekarang sudah mahal terlebih dahulu, sehingga apa? Dia mungkin akan beli di awalan yang lebih mahal karena basisnya adalah fundamental gitu. Kecuali nanti kemudian terbukti betul bahwa investment thesis itu dia meng-create new revenue stream, kemudian ada growth yang besar ya di revenue dan lain sebagainya, value juga meningkat. Tapi itu kan belum terbukti kan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa saham lagi misalnya MLPL ya. Kita kan multipolar ini kan ya lebih ke arah teknologi sebenarnya. Kenaikannya juga sustain juga. Kalau lihat fundamentally ya kita tahu ya mungkin agak-agak aneh lah. Jadi dengan book value ya yang pair yang negatif dan lain sebagainya, ROE-nya juga masih negatif gitu kan, mengalami apresiasi harga seperti ini. Fundamentally pasti akan mengatakan ya ini nggak layak. Gitu. Tapi kalau kita bicara technically speaking atau behavioral atau untuk trading purposes, ada teknik-teknik tersendiri untuk melakukan itu supaya kita tidak loss opportunity gitu ya. Jadi artinya kita tetap bisa memanfaatkan itu. Jadi di sini selama dia masih belum berwarna, maksud saya selama masih warna hijau buat saya, ya saya akan stay long ya, dengan tetap memperhatikan tadi yang saya katakan trailing stop. Kita naikin ya stopnya kita dari mungkin di sini kan dulu cut loss kita di sini ya garis warna merah, kemudian begitu harga naik di sini kita naikin stop loss-nya sehingga kita tidak akan loss opportunity juga. Jangan sampai ya, jangan sampai yang posisi kita yang potensial profit berubah menjadi loss. Itu yang kita hindari sebagai seorang trader ya. Kenapa? Karena gerakan kayak gini kita tidak tahu, bisa aja naik tajam, turun tajam. Contoh seperti yang terjadi di misalnya kimia farma dan lain sebagainya, dan ada banyak. Kalau kita nggak well aware terhadap kondisi itu, karena fundamental kita nggak bisa katakan itu cukup bagus, maka kita akan turun lagi, yang tadinya potensial profitnya besar, sekarang justru malah bisa negatif lagi, kan itu yang harus kita hindari. Nah,
Ini contohnya kimia farma ya. Jadi artinya di sini bisa saja kenaikan yang sustain ya dalam beberapa 2 kali ini yang hijau ini. Kemudian terus terkoreksi sampai kemudian kembali lagi ke level 2000 padahal sudah sampai ke level 7.500. Secara fundamental gimana? Sama. Orang bilang akan kemahalan. Dulu waktu harganya 7.500, pair-nya bahkan lebih ganas lagi, bukan 187 ya. Sampai 500 kali. Ya. Nah, ini sudah back to basic lagi, ya, kembali ke posisi awal. Ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, nanti itu tadi alasan fundamental baru kita bicara untuk agak panjang kekhawatiran ini yang terjadi. Tapi untuk trader bisa mengikuti ini. Ya, jadi pertanyaannya kan kalau kita lihat kita ikut nggak ya? Ya kalau saya pribadi menyarankan juga untuk ikut kalau kita sudah dibekali kemampuan untuk melakukan risk mitigation ya selain teknik untuk trading. Jadi yang penting kan sebenarnya risk mitigation. Di level ini ya saya harus segera exit misalnya di 5.000 perak ya ketika kemudian warna tidak hijau harus exit. Misalnya kita masuk di level 3.400, 5.000 harus exit. Kalau tidak ya kita bisa terbawa ke posisi negatif equity ya untuk trading kita, kurang lebih begitu. Nah sama, misalnya dengan beberapa saham ada Arto ya Bang, dari level 1.000 menjadi 14.500 ya. Nah pertanyaannya fundamentally, wah nggak karu-karuan lah ya di sini ya. Kalau kita bicara baca data ini, mungkin kita nggak akan masuk. Ya. Tapi kalau kita kombinasikan misalnya dengan behavior finance, technical, maka kita bisa ikut juga, asal hati-hati gitu ya. Ini adalah Bank Agro juga sudah memiliki potensi kenaikan yang tajam juga ya dari level berapa tuh 100 perak dari 1.650 kemudian terkoreksi ya dan sekarang sudah mulai menunjukkan potensi lagi ya bagi seorang trader mungkin akan melihat potensi-potensi itu. Nah ini misalnya adalah BNBA ya BNBA juga sama ya Bank Bumi Arta ini begitu sudah lakukan kenaikan harga yang sangat tinggi kemudian terjadi koreksi ya. Nah, di sini kan kita kalau kita menggunakan trailing stop ya, maka kan kita cukup nyaman dan kita mestinya namanya memitigasi risiko kekeringan likuiditas. Nah, ya itu Pak, waktu itu kan kalau nggak salah ARB terus mau jualan juga nggak bisa Pak, ada temen beli gitu kan ya, mau jualan nggak bisa karena ARB terus. Nah itu Cela ya dan teman-teman itu yang ingin saya sampaikan itu namanya adalah antisipasi terhadap risiko likuiditas. Jadi kalau ARB kan kita gigit jari ya. Jadi baru mau masuk udah ARB sampai ke level bawah. Jadi apes-apesnya kita di sini baru bisa jualan nih, ya kan? Di level 1.400. Misalnya kita masuk di sini di level 500, 600, sayang sekali kan, udah sampai 3.200 dan lain sebagainya. Nah, analisa ini kan juga perlu ada analisa tambahan. Jadi likuiditas. Likuiditas itu juga harus kita analisis. Makanya ada strategi dalam trading itu. Nah, mungkin di kesempatan terbesar harus kita bahas. Strategi yang betul-betul yang namanya gradually kita reduce juga pada saat dia tuh sedang running istilahnya ya. Sedang posisi naik, ya nggak bisa. Kita kan sebagai orang trader, masa kita tunggu terus sampai di puncak baru kita jual. Kita nggak ada istilah ideal begitu. Jadi kita mesti manage itu. Caranya gimana? Kita lihat pola transaksinya gimana nih, bid and offer-nya cukup atau tidak. Jangan-jangan cuma 2 lot, 3 lot, 2 lot, 3 lot, bahaya sekali nih, ya kan? Ini contohnya. Jadi artinya kita mesti terapkan kalau kita mengambil decision untuk trading, mengambil beberapa macam strategi untuk antisipasi, namanya risk mitigation tadi. Jadi pertama adalah batasi risiko, exit-nya pikirkan bagaimana supaya nanti pas dirubuhin istilahnya gitu ya. Kemudian kita tidak akan terkendala oleh namanya ini ARB kalau ARB sampai berapa kali kita nggak sempat keluar, ya nggak bisa mau pasang di mana karena udah mentok ke ya kan nggak bisa lagi. Jadi mesti dilihat dulu ya volume transaksi, jadi ada volume analisisnya juga, jadi kuantitatifnya ya. Jangan-jangan kita harganya naik tapi ya likuiditasnya nggak ada. Istilah dalam kata-kata keuangan itu adalah dia saham ini marketable but not liquid. Gitu kan. Itu berbeda. Jadi likuiditasnya harus kita
pastikan gitu untuk itu. Ya trader memang harus begitu ya, mengamati beberapa hal gitu sih. Nah, beberapa hal seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya adalah harga saham dari MNC ya, MNC Bank yang lagi posisi sekarang itu lagi naik tajam. Nah, sebenarnya dia juga cukup menarik nih ya. Nah, bagi orang yang misalnya di sini ya, anggap saja ya, ini laboratorium bagus nih. Kita masuk di harga 110, 120 gitu ya. Maka kita tetap mesti pasang namanya trailing stop. Nah, sehingga apa? Bisa saja pada saat di sini trailing stop kita di sini kan, di sini nih, ya berarti sudah kena. Artinya apa? Artinya kita tetap profit menjual di harga 340, 320 dengan pembelian di sini karena kita pasang namanya trailing stop atau trailing risikonya. Jadi untuk pemagaran itu. Ya, jadi artinya di sini mungkin kita sudah tereksekusi, tapi ya nggak apa-apa. Ya, meskipun dia dalam posisi itulah trader. Ya. Secara fundamental ya kita lihatlah mana ada price to earning ratio sampai 670 kali gitu kan. Ya. Jadi kemudian price to book value ya kemahalan amat gitu. BCA aja yang sangat bagus price to book value-nya ya sekitar 4,5 gitu. Ini bisa sampai di atas itu. Jadi ada sesuatu dengan ROE yang kecil banget, less than 1%. Padahal ROE itu adalah shareholder value, total shareholder value bagi investor kan. Jadi kalau secara fundamentalnya ini jujur aja belum bunyi, belum terbukti kan. Jadi kalau dengan menggunakan data-data yang sekarang dengan asas konservatisme maka kita katakan ini overpriced gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini misalnya adalah MBPA. Nah, ini temanya juga namanya kita memperoleh namanya euforia, namanya adalah kolaborasi. Ya. Kolaborasi misalnya MBPA ada perjanjian dengan Gojek dan lain sebagainya. Belum terbukti, tapi itu sudah menjadi semacam apa ya sentimen positif bagi masyarakat. Belum tentu terbukti benar, nah, tetapi bagi seorang trader ini akan menjadi suatu hal yang worth it ya dengan cara tadi. Tapi fundamentally speaking ya sama, mana ada misalnya pair negatif, ya price to book value sampai 43 kali gitu ya. Jadi kalau kita pertimbangan-pertimbangan fundamental beberapa saham yang tadi mengalami kenaikan tajam itu ya yang kebetulan yang kita ambil sebagai contoh itu memang sudah sangat ekspensif ataupun mungkin tidak recommended untuk kita lakukan investasi saat ini sudah mengalami kenaikan. Tetapi tetap saja bahwa kita bisa menjelaskan kenapa kenaikan ini bisa terjadi dalam kondisi fundamental seperti ini. Itulah nanti kemudian kita harus ambil opportunity-nya. Nggak bisa juga toh kita hanya stay to fundamental analysis, tapi ada opportunity technical begini kita biarin saja. Akibatnya apa? Akibatnya mungkin kita hanya sekedar nonton kenaikan yang begitu luar biasa ya. Ada ekstravaganza di situ, kita malah tidak menikmati. Padahal kita tahu bahwa secara technically kita bisa juga lakukan pemagaran risiko. Maksud saya seperti itu. Saya sih lebih ke arah lebih realistis saja lah. Sebagai orang trader, pendekatan dua itu akan selalu kita gunakan untuk untuk melakukan aktivitas investasi kita maupun trading kita. Ya. Dan banyak lagi lah yang kita bisa katakan fundamentally tidak dukung, mahal, tapi technically terjadi gitu ya. Nah ini kan kalau dulu istilahnya kalau zaman saya istilahnya adalah anomali. Kalau dalam textbook ya, kalau terjadi secara fundamental tidak didukung, tapi kok secara pergerakan harga kok liar, itu namanya anomali. Nah sekarang sudah terjawab, ada behavior finance. Ya, itu yang bisa kita manfaatkan sebagai trader. Sebagai seorang trader bisa menggunakan itu untuk tools kita supaya kita tidak bingung. Wah ini nggak bisa dijelaskan dengan fundamental. Kemudian ya untuk trading purposes bisa nih. Untuk bisa kita analisis juga dengan pendekatan yang lain. Ya, memang idealnya kedua-duanya bagus. Ya, jadi fundamentally very strong, kemudian technically juga sangat mendukung. Makanya ada istilah oleh Peter Lynch itu ada namanya saham multi-baggers. Nah, multi-bagger inilah yang lebih banyak di-keep, tapi jangkanya panjang, lebih dari 3 tahun oleh para investor. Tuh. Kenaikannya juga luar biasa. Nah, sustain lah ya, dengan fundamental yang very strong. Itu untuk investment.
Tapi terhadap saham-saham yang sekarang kita bahas tadi, belum tentu itu. Jadi kita kemudian dia sustain terus mengalami kenaikan, arahnya kalau fundamentalnya tidak strong ya arahnya pasti ke bawah kan gitu kan. Karena tadi kita sudah jelaskan secara keseimbangan akan lebih realistis ke depan. Contoh yang terjadi seperti yang terjadi di KF, Kimia Farma, dan mungkin akan menyusul yang lainnya dalam posisi itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sela, waktunya sampai berapa? Saya presentasi nanti kepanjangan. Sampai jam 4 masih boleh, Pak. Oke, jadi saya ini ya, oke lah, cat banyak. Jadi gini, teman-teman, kalau kita bicara mengkombinasikan untuk long term investor, kalau saya sih melihat ada 3 kriteria untuk memilih sebagai saham kandidat multi-bagger. Nah, pertama adalah perusahaan emiten ini model bisnisnya itu memiliki potensi keuntungan return on invested capital jauh lebih tinggi daripada cost of capital. Nah, ini kan harus dihitung. Dari mana? Dari marginnya, EBITDA margin, gitu ya. Kita melihat terus dari struktur kapital. Memang kita butuh analisis kalau fundamental yang dalamnya. Tapi ini bisa diidentifikasi. Jadi kita bisa pilih di antara saham yang ada secara fundamental yang memiliki ROIC minus WACC ya, cost of capital itu yang besar. Ya, nanti di dalam valuasi ada metode namanya economic value added model. Nah, ini yang lebih akurat untuk melihat saham-saham kriteria multi-bagger. Kalau ini bertahan bagus, maka ini akan menjadi kandidat multi-bagger. Nah, kemudian perusahaan ini ciri multi-bagger yang lainnya adalah memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Jadi kalau misalnya ternyata potensi pertumbuhannya sudah mulai slow, ya, misalnya jadi hanya 5% sampai 7%, maka mungkin tidak akan bisa mengalami lompatan harga ya dalam waktu yang cukup lama ya, karena memang tidak ada engine untuk bertumbuh. Ya. Dilihat dari mana? Dari pertumbuhan, ekspektasi pertumbuhannya. Itu dari mana? Ya kita analisis sektoralnya. Itu kalau dari fundamental. Ini Sela lebih jago itu dalam hal begitu. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan emiten yang memiliki manajemen yang baik. Jadi dari sisi ownernya, manajemennya yang cukup bagus, komitmennya terhadap government risk management and compliance tinggi gitu ya. Dan dia menerapkan konsep di dalam perusahaan itu menerapkan namanya adalah building value leadership. Jadi dia melihat value itu sebagai hal yang utama. Sebagai tujuan dari perusahaan dia adalah value. Jadi creating value terus. Nah, itu tiga inilah yang kalau saya amati ya dalam beberapa dekade ini menjadi perusahaan dengan saham yang mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan secara fundamental. Jadi betul-betul ini untuk investasi bagus sekali ya. Tidak semua perusahaan loh yang mencatatkan keuntungan besar terus, dia yang nomor 1 itu positif, tidak semuanya loh. Ya, jadi artinya ini kalau kenapa? Karena keuntungan atau laba itu adalah perhitungan akuntansi. Ya, kalau ini yang nomor 1 ini adalah perhitungan ekonomis. Jadi secara real profit. Ya, itu yang kita cari sebagai seorang investor untuk analisis adalah real profit. Karena accounting itu nanti ada ya depresiasi juga masuk dan lain sebagainya ya di dalam melakukan valuasi. Jadi ini yang menjadi kriteria-kriteria menurut saya 3 ini kandidat saham-saham yang multi-bagger. Terus ada yang tanya, terus sahamnya apa saja? Ya mungkin banyak ya. Ya saya sendiri melihat beberapa cukup ini, tapi kadang-kadang kan kita orientasi yang trading jangka pendek ya tidak terlalu tertarik, ya kan? Karena aduh, yang ini aja menarik ya jangka pendek bisa cuan lebar, cuan luar biasa gitu ya. Sementara kita harus model-model kayak misalnya Warren Buffett, kemudian kayak Peter Lynch dalam mengelola ini Magellan yang di Fidelity gitu ya kan nggak bisa ya mungkin untuk yang lebih orientasi jangka panjang. Oke, digital banking. Saya ingin hanya memberikan clue beginilah teman-teman semuanya. Digital banking itu juga lebih banyak euforia kalau mau jujur ya. Jadi kita hanya dengar wow digital banking kayaknya keren luar biasa, wow bakal naiknya tajam segala macam. Tapi kalau kita back to basic dalam melakukan valuasi bank, sebenarnya tidak ada peningkatan yang berarti. Gitu.
toh dia transformasi digital, berubah menjadi digital, ya akan kita lihat tetap sama. Ya, jadi bagaimana cash flow-nya, free cash flow-nya, bagaimana penanganan NPL. Mungkin kalau digital agak beda. Dulu kalau kredit ya kredit itu bisa konvensional. Kalau digital mungkin pakai P2P lending, ya, dan pokoknya pakai online, pakai digital, semua akses bisa gampang, approval melalui digital. Tetapi tetap sama, core-nya tetap sama. Jadi saya terus terang agak-agak melihat bahwa ini terjadi euforia yang luar biasa. Ya, karena bank itu, mengapa bisa demikian? Karena bank itu dikelola dengan asas prudentiality yang sangat tinggi dan sangat konservatif di dunia keuangan. Banyak aturan pencadangan dan lain sebagainya. Dan perilaku itu tidak mungkin hilang, meskipun sudah terjadi transformasi digital. Sehingga layak kita hati-hati. Ya, jadi contohnya ini yang saya sampaikan, ya, bisnisnya kan ada banyak ya. Mau ada wealth management, ada kredit, wholesale, ada payment, dan lain sebagainya. Digabung menjadi insurance pun sama. Jadi situ nanti kita bicara pendapatannya pendapatan bunga, bagi hasil, kemudian komisi, fee-based income, that's all. Itu pendapatan perbankan. Cost juga pretty much depend on the deposit rate ataupun pada saat suku bunga seperti apa gitu kan. Jadi net interest margin menurut saya juga dalam posisi yang tidak akan besar juga. Nah, sehingga valuasi juga tidak akan terlalu apa itu namanya tuh signifikan kenaikannya. Ya, seperti lihatlah bank-bank besar ya. Nah, itu. Nah, digital banking memang ada perubahan, tapi perubahan itu kan lebih ke arah efisiensi, kemudian new customer experience, ya, pelayanan yang lebih bagus, ya, mungkin ada lebih high frequent, ada kenaikan, tapi menurut saya tidak terlalu signifikan karena ada kompetisi juga nanti antar bank juga dan lain sebagainya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa wah pasti akan luar biasa digital itu, bukan. Once mengatakan bahwa ke arah digital itu sudah benar, sudah pasti ke sana. Hanya saja kita juga harus hati-hati di dalam melakukan transaksi. Nah, kembali lagi kalau untuk tadi saham-sahamnya, kalau untuk trading purposes, ya kita bisa tetap mengikuti dengan menggunakan pendekatan yang lain, bukan fundamental, tapi adalah behavior finance, perilaku keuangan. Kita analisis tadi dengan cukup baik, terutama untuk tradingnya, untuk tujuan trading. Nah, banyak sih. Nah, ini teman-teman ya, saya akan snapshot saja dan tidak akan terlalu detail ya. Ini ada value driver dari bank ya ini. Ada revenue growth, ada keuntungan, risk control-nya ya, risikonya gimana, bagus atau tidak. Kemudian juga kreditnya, pertumbuhannya, growing value of tangible, loan, kemudian efisiensi, diversifikasi deposit maupun kredit dan lain sebagainya. Itu adalah value driver. Jadi kalau kita urutkan ke sana, maka kita bisa tahu apa aja tuh indikator apa saja yang bisa dijadikan sebagai kunci, gitu kan. Jadi dari situ nanti kita bisa lakukan valuasi dengan pendekatan-pendekatan yang lazim lah. Ada juga nanti adalah menggunakan pendekatan pasar, bisa kita lakukan valuasi dari sektor perbankan, ya. Nah, tapi intinya adalah endingnya adalah di sini teman-teman. Kita harus bisa memastikan yang tadi ya, ini yang jadi persyaratan multi baggers kan. Ini harus positif nih. Jadi percuma kalau misalnya asetnya besar, terus customer-nya besar, banyak, kemudian juga mentereng, tiba-tiba kalau kita ukur ROIC WACC-nya negatif, ya pasti dia value-nya akan turun, sahamnya dengan sendirinya akan merosot kan gitu kan. Jadi kalau ini sudah bisa membuktikan bahwa market value added-nya besar, maka sahamnya juga akan meningkat dengan sendirinya. Ya, ini kalau kita bicara fundamental. Ya, jadi saham-saham perusahaan yang memiliki profil seperti ini layak menjadi saham yang untuk kita koleksi untuk investasi jangka panjang. Ya, karena dia memiliki profitability buat pemegang sahamnya ya, bukan untuk laporan, itu tinggi sekali. Karena kita kan kalau sebagai investor kan kita sebagai pemegang saham. Jadi akan diukur total shareholder return-nya dari perusahaan tersebut. Melihat semua itu gitu ya. Nah, jadi intinya ya untuk perusahaan-perusahaan kalau kita mau mencari saham itu ya cari saham yang orientasinya ke peningkatan nilai. Bukannya hanya sekedar pencitraan nilai gitu. Nah, pencitraan nilai itulah yang bisa juga akan terjadi ya. Faktanya begitu. Harga bisa naik tuh, pencitraan nilai, tapi itu tidak akan abadi kan gitu. Pasti orang akan melihat lagi gitu.
oh ternyata nilai fundamentalnya tidak. Jadi perlahan-lahan dia akan turun. Namanya penurunan harga ya. Karena apa? Karena back to intrinsic value intinya gitu ya. Jadi sudah saatnya lah untuk kita memilih saham-saham yang seperti itu, yang memiliki ROIC minus WACC yang sangat bagus kalau kita sebagai investor ya. Jadi kalau kita misalnya baca Warren Buffett kayak apa sih, mengapa dia pilih-pilih sahamnya kayak gini? Ya Warren Buffett metodenya seperti ini. Dia memilih yang fundamentally value strong, ada nilainya. Ya, jadi artinya bukan yang tadi hanya sekedar memoles-moles nilai, tapi betul-betul real. Dia memiliki market value added potensialnya sangat besar. Dipilih tuh saham tersebut sehingga mengalami peningkatan yang ya, menurut saya bisa juga menggunakan namanya price to book value, PER, tapi itu kan lebih ke arah accounting. Ya, jadi artinya accounting itu ada sedikit kelemahannya. Tapi kalau lebih detail lagi dengan menggunakan pendekatan ini, namanya adalah value leadership strategi. Nah, digitalisasi dan lain sebagainya itu sebenarnya kita sedang diarahkan untuk berpikir bahwa dari aset base ke arah ke value base. Ya. Sekarang harus begitu. Dan dari dulu pun kita arahnya ke sana. Nah, kita di dalam dunia financial management pun, pengelola perusahaan, kita mengalami perubahan. Dulu orientasinya profit maximization, berubah. Wealth maximization, yang ada di ekuitas. Sekarang sudah ke arah value maximization. Jadi perusahaan-perusahaan sudah bagaimana sih perusahaan itu bisa creating value. Ya, tidak hanya sekedar misalnya, oh gedein aset saja, oh gedein image dan lain sebagainya, nggak worth it. Ya adalah ultimate goal-nya adalah besarkan value. Gimana caranya menjadi perusahaan yang besar? Contoh yang gampangnya misalnya, Gojek, apa yang dia pikirkan? Besarin value. Ya. Merger dengan Tokopedia, apa? Besarin value. Ya. Dia lagi dalam pola-pola seperti itu. Sehingga kalau itu konstruktif, sudah terbukti. Untuk mencapai angka 500 triliun, 700 triliun tidak perlu 20 tahun. Ya, untuk seperti perusahaan-perusahaan konvensional. Jadi cukup dengan pendekatan yang pas, dengan sasaran tujuan yang pas, yaitu ultimate goal-nya adalah value, maka dia bisa construct itu tanpa harus dibarengi dengan aset yang besar. Kan gitu kan. Ini yang sekarang paradigma yang terjadi sekarang. Dan ke depan arahnya ke sana. Nah, inilah life cycle dari perusahaan-perusahaan digital lah rata-rata ya, ataupun yang baru masuk mau kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, saya sampaikan tadi, mengapa sih meskipun dia masih rugi, tapi tetap nih katakanlah di sini. Ini kan masih rugi sebenarnya di perusahaan yang masih tapi tetap aja ada value-nya. Ya karena di sini ada investornya. Ya. Ada investor yang menghargai di situ. Di stage berikutnya lagi di sini ada investor juga, visi yang menghargainya. Ini yang disebut dengan founder ecosystem. Jadi life cycle dari startup atau digital company itu terus diikuti oleh perilaku ataupun ekosistem daripada investornya. Sampai ke IPO sekalipun dia ada di sana ya. Jadi itulah yang membuat kita ataupun kita merupakan jawaban kenapa sih perusahaan itu masih rugi tapi nilainya bisa sampai triliunan, ya kan? Nah, kemudian kita menjadi frustasi penilaiannya terus gimana gitu loh. Padahal kan harus ada net income. Gitu. Sekarang tidak lagi. Jadi pendekatan value itu dengan menggunakan pendekatan istilahnya adalah venture capitalist method, maka kita bisa menilai perusahaan dengan menggunakan ya kalau kita namanya customer lifetime value lah misalnya ya, contoh indikator-indikator yang bisa digunakan. Nah ini yang menjawab pertanyaan tidak seperti dulu. Seperti dulu mungkin perusahaan tidak didampingi oleh investor yang berada di levelnya saat itu. Nah sekarang ini setiap life cycle dari perusahaan mau dari startup sampai sudah mulai profit sampai sudah mulai tracking dan lain sebagainya diikuti terus oleh investornya dengan keragaman mereka masing-masing sehingga ada kriterianya, ada harganya. Misalnya begini, saya perusahaan startup, saya sudah ada trackingnya sudah cukup lama, ke customer saya sudah banyak sebesar ini dan lain sebagainya, belum profit. Nah, kemudian kalau saya tanyakan sounding ibaratnya ke perusahaan venture kapitalis, maka nilainya berapa? Ada harganya. Nah, itu yang dimaksud dengan
Maka dari itu banyak pihak perusahaan digital itu yang lebih fokus bagaimana mengembangkan tadi trackingnya, customer base, bakar duit, ya dan lain sebagainya. Untuk apa? Get attention. Jadi funder ekosistem tadi, sehingga dia bisa meningkat. Bisa cross check. Sekarang nilai saya berapa dengan kondisi kayak gini? Oh, $50 juta. Sekarang berapa? Jadi ada terus banyak itu. Itu yang memudahkan kita untuk kita melakukan valuasi dengan pendekatan venture capitalis. Jadi kalau ditanya ada nggak metode valuasi mengalami perubahan? Ya, berubah juga. Ya, jadi pendekatannya lebih ke arah ada pihak yang mau membeli. Nilai kan pada dasarnya adalah intinya adalah ya siapa sih yang menghargai dia, ada atau enggak. Kalau ada ya itulah nilai, bisa dipandang sebagai nilai, ya kan? Sebagai contohnya. Jadi itu kelebihannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan mengapa ya dia masih rugi tapi kok triliunan. Gojek masih rugi tapi triliunan. Ini sebagai contohnya teman-teman semua. Ya. Contohnya ini ada pricing-nya. Jadi kalau kondisinya seperti ini, ya dari misalnya growth traction-nya gimana, kemudian timnya seperti apa, intellectual market rate-nya, product stage-nya, ada staging-nya kayak gini, oh harganya bisa 10 sampai 35 juta. Ya ini berarti ada ekosistem dari funder. Itu menariknya dari environment digital sekarang ini, itu yang membuat menarik. Sehingga valuation bisa menggunakan ini ya sebagai acuan juga. Di samping adalah pendekatan-pendekatan yang klasikal yang kita miliki, DCF, discounted cash flow model, multiple valuation dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita terapkan misalnya multiple valuation dan lain sebagainya kan untuk perusahaan digital nggak bisa. Dia masih rugi, masih merah ya, dan income-nya juga masih berdarah-darah misalnya gitu. Tapi dia ada value yang lainnya yang dihargai oleh venture kapitalis dan founder yang lain maksudnya. Dari situ mungkin teman-teman bisa lebih jelas ya. Itulah jawabannya dan tinggal kita nanti bagaimana metodenya ya tinggal kita ekspor di kesempatan yang lain. Nah ini visi metode itu gampang sekali teman-teman. Mengapa mereka mau ya? Ya dia pendekatannya dia mau puasa. Jadi venture kapitalis itu pada intinya dia mau ngambil risiko. Jadi mau puasa, nggak dibayar dividen perusahaan nggak apa-apa. Yang penting saya masuk berapa, exit saya harus profit. Ya kalau dihitung IRR-nya, internal rate of return. Ya paling nggak biasanya mereka minta sekitar 20-23% per tahun. Jadi kalau misalnya 5 tahun dia stay, rata-rata harus sekitar itu baru mereka mau. Di tengah jalan dia nggak ada dibagi dividen pun dia nggak ada masalah. Nah, itu ya. Itu pendekatan venture kapitalis. Jadi lebih enak, mereka lebih berani karena dananya juga high risk juga. Nah, aset base yang bisa kita lakukan ya kita hitunglah total value-nya, asetnya berapa, intangible-nya apa, net working capital, terminal value dan lain sebagainya kita hitung, ketemulah value. Nah, scoring method biasanya digunakan untuk valuasi digital company yang baru mulai. Ya karena kan dia nggak punya revenue kan, nggak punya. Jadi hanya lihat kayak semacam komparasi. Kalau secara lazim gimana ya? Dibandingkan dengan toko sebelah, dibandingkan dengan startup yang lain, kira kita skornya berapa? Maka dapatlah valuasi. Jadi kalau ditanya ada perubahan di dalam valuasi ada, ya, terutama dengan tumbuhnya ini, sehingga tidak menutup kemungkinan juga nanti kalau menggunakan metode ini bisa ada jawaban mengapa kemudian perusahaan-perusahaan yang transformasi ke digital harga sahamnya naik tajam. Kalau kita menggunakan klasikal tidak masuk valuasi gitu. Tapi ada pihak yang menghargai, yang menilai, ya mau membayar mahal suatu perusahaan digital dengan kondisi-kondisi tertentu. Di pasarnya itu begitu sangat-sangat luas. Ya, itulah teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Mungkin kita terlalu banyak ya presentasi saya terlalu teknis, terlalu detail. Maka untuk mungkin tanya jawab ataupun mungkin kita lihat komentar teman-teman, saya kembalikan kepada Sela. Silakan Sela. Ya ini ada pertanyaan nih dari Sheryl ya. Sore Pak, mohon tanya bagaimana prospek IPO Goto dan Bukalapak karena perusahaan tersebut kan masih rugi. Ya ini tadi ya. Jadi
IPO-nya itu bagaimana itu untuk go to kan, karena masih rugi kan ya, mungkin secara keuangan nanti mau tidak mau kan terdisclose, wah kita baru lihat tuh, mungkin tidak se-wow yang kita lihat. Nah, bursa sendiri kan sedang menyiapkan itu ya, terutama sebenarnya bursa itu kan teman-teman ada 3 papan sudah sediakan. Jadi papan utama, jadi main board, kemudian papan pengembangan, development board, dan yang ketiga adalah papan akselerasi, acceleration board. Nah, acceleration board ini sebenarnya disiapkan untuk perusahaan startup, perusahaan-perusahaan digital, tetapi sayangnya yang disiapkan itu untuk kapitalisasi yang terlalu kecil, ya kan? Jadi adalah startup yang inkubasi yang mungkin nilainya tidak terlalu besar. Tapi ini kan perusahaan digital ini nilainya sampai ratusan triliun kan, GoTo ini. Nah sementara mungkin infrastruktur aturan-aturannya belum siap, gitu loh. Jadi artinya bisa jadi ya mungkin bursa akan kerja keras karena ini gawean besar juga ya, reputasi kita juga itu nanti akan disiapkan untuk IPO perusahaan raksasa ini. Nah, tentu saja kan keinginannya kalau bisa ya di Indonesia, meskipun nanti dia bisa dual listing. Tapi di Indonesia kan ya kita kan image-nya bagus sekali. Ini perusahaan yang dibesarkan di Indonesia oleh anak-anak bangsa juga ya, yang kiprahnya internasional. Jadi prospeknya ya nanti akan kita lihat valuasi juga menurut saya akan lebih banyak menggunakan metode-metode yang seperti saya katakan tadi, mungkin venture capitalist method, pendekatannya gitu ya. Karena kalau kita menggunakan pendekatan yang konvensional mungkin ya tidak setinggi itu nilainya, gitulah. Nanti saya akan lebih bagus nanti pakai discounted cash flow, kita lihat ya kan, free cash flow-nya kita lihat masih kecil-kecil sekali gitu kan. Nah, mungkin venture capitalist. Nah, opsi yang kedua mungkin bisa melalui SPAC ya, Special Purpose Acquisition Company. Jadi biasanya apa itu di luar negeri sudah mulai marak kalau untuk IPO perusahaan-perusahaan besar kayak gini menggunakan SPAC ya, Special Purpose Acquisition Company. Jadi itu investornya sudah ada. Sehingga dengan angka yang begitu besar, ya misalnya sampai ratusan triliun, investornya sudah ready. Nah, mungkin investor publik ya bagian kecilnya, ya, karena kan di IPO-nya gede sekali. Atau mungkin bisa melalui direct di sana yang khusus misalnya papan-papan di luar negeri kan sudah yang papan-papan digital company besar kayak gini sudah banyak. Nah seperti itu. Nah kalau prospeknya ya kalau kita lihat ya saya sih melihat positif dengan pendekatan venture capitalist tadi. Ya, karena apa? Banyak pihak yang menghargai, gitu. Artinya venture capitalist yang mau masuk pun banyak sekali. Berarti kan dia memang value-nya dilihat dari situ, tidak hanya sekedar value dari aspek-aspek fundamental valuation yang bisa kita lakukan. Ya, jadi prospeknya bagus. Cuma kita semuanya ini barang baru semuanya, metode baru dan lain sebagainya ya. Jadi artinya kalau dalam aspek risiko dari pendekatan risiko tentu saja itu cukup berisiko juga. Jadi jawaban saya adalah potensial high return tapi juga high risk, gitu ya. Kita tinggal consider itu. Gitu Sela. Oke. Ini ada yang tanya lagi, Pak Philip Ferdi. Sore, terima kasih atas paparannya. Apakah cara valuasi seperti venture capital yang tadi dipaparkan bisa salah? Bagaimana kita mengetahui jika bahkan venture capital itu sendiri melakukan kesalahan valuasi? Ya, ini pertanyaannya luar biasa bagus ya. Ya, jadi pertanyaannya bagus sekali nih. Terus terang aja nih. Saya pernah juga memperoleh pertanyaan kayak ini dan memang bagus. Berarti dia anaknya cerdas luar biasa nih yang nanya nih. Jadi gini, venture capitalis itu kan dia bekerja di suatu bisnis, masuk untuk membiayai bisnis yang resikonya sangat tinggi juga kan. Ya perusahaan startup. Berarti dia di situ meresikukan uang mereka untuk suatu perusahaan yang sedang baru mulai jalan, belum ada trackingnya, belum ada track recordnya, ya kan? Kalau perusahaan yang sudah IPO sudah puluhan tahun segala macam mungkin enak, ya ada historical datanya dan lain sebagainya. Ini startup, gitu ya. Mau membiayai dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, karena dia berani menanggung resiko tersebut, dia
membuat portofolio biasanya, portfolio investasi. Bisa lebih dari satu, misalnya ada 5 atau 4 katakanlah ya, perusahaan startup semuanya. Dan dia meminta expected return-nya juga tinggi sekali loh. Ya, kalau venture capital di tahap-tahap awal, bukan di tahap stabil ya, serinya masih seri-seri baru, dia minta bisa sampai 40% sampai 70% ekspektasi return-nya. Ya kan? Karena kan perusahaannya lagi, ya kan? Nah, itu kan menunjukkan bahwa kompensasi terhadap risiko yang sangat tinggi. Nah, yang kedua adalah yang tadi saya sampaikan, dia membangun portfolio. Dia membiayai ada 5 misalnya. Ya taruhlah ya, dia pun sudah berpikir. Istilahnya adalah mathematics of venture capitalist. Jadi artinya apa? Cukup dia ada satu yang berhasil, yang 4 fail, ya. Misalnya dia masukin semuanya ke 5 itu masing-masing $1 juta, 1 juta, berarti dia kan investasi $5 juta, ya kan? Nah, ketika kemudian satu berhasil, maka biasanya ada istilah 10 kali lipat paling tidak value-nya. Ya, 10 sampai 20 times. Jadi ya, let's say dia dapat yang satu berhasil itu menjadi kali 10, berarti 10 juta. Yang 4 juta loss. Ya kan? Maka secara total sebenarnya dia sudah profit. $6 million. Itulah mathematics of venture capitalist. Jadi dia tetap melakukan analisis juga dan dia tetap menghadapi risiko. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau dia menghadapi risiko? Dia sudah perhitungkan dengan cara membangun portfolio itu, ya, yang intinya masa sih dari 5 semuanya gagal atau 10 lah, 10 misalnya. Anggap saja dia portfolio 10. Kan kalau satu berhasil, dia nilainya 10 kali lipat. Jadi $10 juta. $10 juta lawannya $9 juta hilang. Gagal ya. Dia masih positif loh, $1 juta. Ya kan? Nah, dari situ adalah mathematics of startup ataupun VC. Jadi dia menggunakan metode gitu. Jadi benar dia high risk profilnya, makanya dia mengharapkan return yang tinggi pula, dan dia menggunakan strategi diversifikasi dari perusahaan startup. Gitu. Terima kasih Pak Fendi. Ini ada yang nanya lagi dari Pak F. Malik. IPO GoTo itu retail dikasih jatah bisa beli nggak ya? Mengingat jadi incaran banyak big money. Ya. Ya tentu saja kalau IPO kan ada persyaratan, pasti ada retail investor, ya kan? Apalagi perusahaan-perusahaan yang juga sangat dekat sekali dengan kita, dengan kehidupan bermasyarakat kita dan lain sebagainya, membantu Pak. Pasti ada akan diberikan jatah ya, diberikan jatah ataupun alokasi lah untuk retail investor. Nah, jumlahnya berapa, prosentasenya? Nah, mungkin ya dugaan saya sih cukup dikasih porsi. Dan saya yakin sekali kan, kalau toh dia IPO di Indonesia, ya, kemudian juga tidak menggunakan spek tadi yang bisa menyerap dana yang sangat besar, maka kan penyerapan di Indonesia itu juga masih terbatas. Ya, jadi arahnya dia masih dualistic. Mungkin tahap awal dia bisa IPO di Indonesia, ya. Di Indonesia itu terbesar IPO itu yang pernah terjadi Adaro kalau nggak salah. Adaro IPO nilainya tuh kalau nggak salah 12 triliun. Ya kan? Nah, sebut saja misalnya GoTo kan nilainya ya kan estimasinya sekitar 500 triliun. Ya kan? Kalau IPO-nya sebut saja 100 triliun, kira-kira terserap nggak ya? Enggak juga kalau ya. Jadi artinya mungkin antara 20 triliun mungkin bisa terserap kalau dengan kondisi gambaran yang saya katakan dengan kedalaman pasar Indonesia. Ya, dengan investor retailnya dan institusinya ya. Itu kan juga memiliki kekuatan ataupun kedalaman istilahnya ya. Nah, itu bisa juga tuh. Mungkin retailnya diberikan porsi antara 15% sampai 30%. Ya, itu bisa terjadi ya. Nah, ya betul, memang investor retail Indonesia nambahnya banyak akibat pandemi kemarin, bisa sampai 3 juta, 4 juta. Tapi kan nilai dia kan per tiketnya nggak terlalu besar. Ya, jadi artinya mungkin tidak akan terlalu banyak gitu diberikan, tergantung pada komposisi dan kondisi pasar yang ada. Mereka akan lakukan analisis lah si underwriter-nya gitu. Oke.
Ini ada pertanyaan dari Sherry lagi nih. Terima kasih Pak, Bu. Maaf mau tanya lagi. Mungkinkah saham-saham teknologi kita bisa seperti saham-saham di Nasdaq yang kenaikannya sangat pesat? Saya khawatir infrastruktur Indonesia belum siap. Wah, ya bagus pertanyaannya ya. Ya, di Nasdaq itu saham-saham teknologi yang kalau kita amati Bu ya, itu kalau kita amati dia memenuhi kriteria untuk menjadi multi bagger. Ya, sebut saja seperti Google dan lain sebagainya ya. Itu memang secara fundamental pun mereka sangat kuat ya, sehingga saham teknologi di sana itu cukup sustain. Ya, memiliki infrastruktur yang cukup bagus. Nah, di Indonesia kan ini baru nih. IDIC Tekno aja kan baru ya. Dan yang terbesar ini menjadi market cap terbesar ini baru DCEI tadi ya, newcomer langsung menjadi market cap-nya besar sekali. Sementara kalau kita lihat secara average kan sebenarnya kecil-kecil dan belum terlihat terbukti ada kondisi fundamental yang very strong dan growth yang sustain. Nah, jadi artinya kita belum bicara mengenai saham-saham sektor teknologi apakah bisa seperti mengikuti jejak perusahaan yang ada di Nasdaq atau tidak gitu. Kalau saya amati perusahaan yang di Nasdaq itu memang memiliki fundamental yang very strong ya. Jadi secara analisis tadi yang dari 3 kriteria aja masih masuk. Dan tidak ada kejadian misalnya model-model price to book value sama price to earning ratio perusahaan di Nasdaq itu yang aneh-aneh, sangat besar sekali gitu ataupun negatif yang sangat besar dan lain sebagainya. Jadi betul-betul mereka merupakan saham-saham yang prime, yang punya ekspektasi yang positif dan fundamental juga sangat strong. Di Indonesia jujur saja saham teknologi kita mungkin mereka lebih banyak belum seperti di sana. Jadi masih naik turun, free cash flow-nya juga masih high volatile, ya, masih belum kita katakan dia sustain, ya. Jadi masih betul-betul high risk. Ya, jujur saja masih high risk, sehingga kita belum bisa melihat bisa diharapkan paling nggak sampai dengan terjadi perubahan yang signifikan. Terima kasih Pak. Ini dari Pak Chris Bertus. Tanya Pak, apa Pak Fendi ada gambaran perbandingan valuasi saham-saham seperti Arto, DCII, dan kawan-kawan hari ini versus valuasi peer globalnya? Ya, jadi jelas sekali ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan tadi yang sebutin, misalnya Arto, terus kemudian Agro, kemudian lain sebagainya ya, itu memiliki sebut saja ya dari sisi price to earning ratio, rata-rata mereka kan perusahaan-perusahaan yang teknologi memang agak tinggi. Mungkin price earning ratio-nya mungkin antara 15 sampai dengan 22 kali gitu ya. Nah, kalau kita kan di sini price to earning ratio-nya anggap saja apple to apple ya. Karena kan kita harus membedah juga laporan keuangan standarnya beda gitu ya. Dari sisi itu harus kita normalize. Anggap saja sama. Ini kan sampai price to earning sampai ratusan kali perusahaan-perusahaan kita kan. Misalnya Arto. Dan lebih banyak betul-betul kenaikannya itu instan sekali. Kalau perusahaan di luar negeri sebut saja ya, di sana kenaikannya tidak sangat cepat, sustain. Mereka terjadi kenaikan signifikan. Nah, ini yang perlu kita catat ya. Perusahaan-perusahaan di sana mengalami kenaikan yang signifikan setelah ada informasi fundamental juga mengalami peningkatan yang signifikan. Gitu loh. Kalau di sini fundamental tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi kenaikan apa-apa. Harganya saja yang betul-betul tidak bisa dijelaskan secara fundamental mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi sudah jelas fenomena yang terjadi sekarang itu jauh berbeda. Ya, dengan price-nya sebesar price to earning tadi antara 15 sampai 20 kali, di kita itu price to earning sampai ratusan kali. Bahkan bisa sampai 500 kali, 300. Itu kan sudah sangat-sangat sangat aneh ya. Jadi artinya tidak bisa dibedakan lah. Nah, anggap saja saya seorang investor dari foreign, luar negeri yang terbiasa di sana. Pasti saya akan terkaget-kaget melihat kondisi harga saham bisa seperti ini gitu ya. Dan karena saya terbiasa dengan kondisi yang sudah sangat terstruktur dalam melakukan valuasi, ada jawaban, ada analisisnya, saya pasti malah ragu. Gitu lah. Ngeri kalau gitu, saya nggak berani. Saya akan bilang terlalu mahal, ya kan? Kalau bagi mereka. Jadi itulah perbedaannya posisi sekarang ini.
Nah, jujur saya akan mengatakan justru kita di sini harus hati-hati, karena tadi kan sudah kita bahas ya, bahwa digital banking juga tidak serta-merta itu ada lompatan secara fundamental. Ya kalau lompatan harga sudah terjadi, tapi lompatan secara fundamental belum terbukti. Ya, artinya kalau begitu ya, clue-nya apa? Clue-nya adalah begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau itu memang bisa memberikan value added yang luar biasa bagi bank, maka bank besar itu yang ada 4 ya, bank buku besar, ada BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, pasti sudah sejak lama, sudah repot sekali melakukan banyak akuisisi perusahaan-perusahaan kecil begini. Karena akan menambahkan value yang luar biasa. Masuk ya, masuk akal ya. Karena bank itu kan sangat konservatif, sangat melihat potensinya itu dilihat. Tapi bank pun tidak terlalu, bank besar pun tidak akan terlalu agresif di dalam mengembangkan strategi akuisisi tersebut ke arah digital. Mereka cenderung sangat berhati-hati untuk melakukannya. Bank di global pun sama, bukan hanya di Indonesia. Mereka sangat hati-hati loh di dalam melakukan konversi menjadi bank digital, karena yang terpenting buat mereka kan menjaga bahwa pertumbuhan dari bank itu sustain, melayani masyarakat dengan baik dan mengikuti perkembangan yang terbaru gitu. Jadi jangan itu hanya sekedar menjadi euforia, tapi betul-betul planning yang mengatakan bahwa ini akan tercipta nilai ke sana gitu. Oke, ini dari Pak Philip Ferdi lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Saya dulu kerja di Bahana Investment Management. Pertanyaan kedua, akankah likuiditas IHSG akan tersedot ke GOTO dan saham-saham teknologi yang akibatnya saham-saham non-tech ditinggalkan? Atau likuiditas secara umum akan naik karena asing berbondong-bondong datang karena ada saham tech Indonesia? Ya, ini menarik juga ya. Nah, kita melihat bahwa justru asing itu, foreign investor itu adalah yang paling realistis di dalam menilai, ya. Dan mereka itu adalah yang banyak menggunakan fundamental analysis very strong, ya di situ ya. Jadi saya tidak yakin juga dengan kondisi saham-saham teknologi yang sekarang itu, buat mereka ya, kalau kita diskusi dengan para fund manager asing itu, mereka wondering, ya mengapa ini semua bisa terjadi. Jadi wondering itu kenapa? Karena kan mereka lakukan analisis juga kan. Mereka lakukan analisis. Jadi belum tentu juga mereka akan berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia untuk saham teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat secara global itu saat ini jujur aja ini sekaligus review market ya. Dalam posisi yang sedang worry juga terhadap potensi kenaikan suku bunga US, ya kan? Kemudian juga isu-isu tapering. Ya, tapering itu kan ataupun taper tantrum itu seperti yang terjadi 2013 ya. Itu kan di sana ada kebijakan untuk misalnya yang berakibat menyedot dana-dana yang dari emerging country termasuk di Asia itu ke Amerika gitu loh. Ya, itu yang bisa terjadi pada saat mereka itu sudah mulai pulih ya, perekonomian mereka ini justru akan lebih cenderung akan berkurang yang equity yang ada di emerging country atau negara berkembang termasuk Indonesia, kalau diterapkan itu maka akan cenderung kesedot. Jadi ada dua hal yang bisa menyedot tadi, kebijakan suku bunga. Ya kemarin saja kan suku bunga outlook-nya 2003 bisa naik tuh, ya kan. Itu pasar dari seluruh dunia udah mulai sedikit berkurang tuh, udah mulai turun. Belum dilakukan taper tantrum. Ya saya tidak menakut-nakuti, itu mah harus waspada dan antisipasi gitu kan. Nah itu jadi artinya bisa saja nanti kemudian justru foreign investor itu akan kembali back to US sebagai base, ya kan? Karena di sana kita bisa lihat yield surat utang negara sudah mulai naik di sana ya, 1,6, 1,7 gitu ya. Pada saat pandemi itu 0,5, jadi sangat rendah. Dan sekarang sudah mulai terjadi pembalikan, US sudah mulai menguat, harga emas sudah terjungkal, turun sampai ke level di bawah 1.800. Nah ini adalah signal-signal yang arahnya nanti justru akan kita lebih wise juga untuk menyikapi perkembangan pasar modal kita. Ya, artinya apa? Lihat kondisi sektor teknologi juga belum terlalu strong, tadi kita bahas, belum tentu mereka masuk. Ya. Beda dengan misalnya di Nasdaq. Kemudian kalau kita lihat struktur perusahaan teknologi kita kan berarti belum simetris juga. Yang besar ini aja misalnya yang masuk ke yang baru ini DCII juga orang masih wondering.
kenaikan berturut-turut selama 11 kali, signifikan sekali, kita bisa paham sekali tanpa ada dukungan fundamental, maka isi go, isi come. Ya, isi go, isi come. Ya kan? Artinya bisa juga terpangkas, mengalami penurunan juga sangat cepat. Dan itu terbuka lebar. Kenapa? Nggak ada backup-nya secara fundamental. Sehebat apapun kalau nggak ada backup secara fundamental tadi, itu kan pada akhirnya dia akan perlahan turun, sooner or later, kan gitu kan. Jadi belum tentu dia akan juga masuk karena struktur perusahaan teknologi kita masih belum atraktif lah kalau menurut saya gitu. Oke, ini tadi berarti sudah menjawab pertanyaan Bu Shana juga nih, nanya tentang related to the tapering risk, efeknya gimana ya ke saham tech dan efeknya temporer, Kak, udah dijawab tadi ya. Iya, Terus iya. dari Pak Hendra, sore Pak Fendi dan Bu Fisela, exit strategi startup company umumnya adalah IPO. Iya. Dalam hal ini, apakah biasanya majority investor awal akan get out? Apalagi kalau exit lewat IPO di Indonesia sangat diuntungkan dari tax yang cuma 0,5% untuk founder. Ya, jadi oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi exit itu memang secara lazim, exit perusahaan venture capitalist itu melalui IPO. Secara lazim ya. Meskipun itu tidak selalu dia melalui IPO, tergantung kondisinya kan, tentu saja ya. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian pada saat exit apakah kemudian founder shareholder akan juga keluar? Nah, menurut saya jarang juga karena biasanya mereka itu akan tetap menjadi pemegang saham meskipun dia pasti akan mengalami dilusi ya. Dilusi kepemilikan yang sangat besar. Jadi kalau berseri-seri venture capital masuk, itu kan pasti mereka akan mengalami dilusi. Sebut aja Gojek lah ya. Mas Menteri Nadiem Makarim pasti akan mengalami dilusi. Tetapi itu tidak menjadi soal toh. Kenapa? Karena sebenarnya jumlah sahamnya tidak akan berkurang. Hanya dari sisi prosentase dikeluarkannya saham baru. Biasanya kan kalau ada venture capital baru, dia perusahaan itu mengeluarkan saham baru untuk dijual dengan harga yang jauh lebih mahal. Secara value justru dia mengalami peningkatan yang sangat besar. Mungkin tadinya harganya cuma 1.000 perak ya nominalnya, sekarang harganya bisa sampai katakanlah 100 juta per lembar gitu kan. Jadi kenaikannya tuh sangat-sangat signifikan meskipun dari sisi persentase mungkin tinggal let's say lah 40% yang tadinya 100% gitu kan. Jadi jarang dia meninggalkan perusahaan yang dia bangun sendiri ya untuk kemudian diserahkan karena justru kebanyakan startup itu mau masuk ke perusahaan itu kriterianya itu selain growth juga adalah yang tadi tim istilahnya ya. Tim alpanya. Jadi orang yang menjalankannya yang menjadi sangat penting. Di situ yang memiliki komitmen, memiliki keahlian dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika kemudian dia keluar kan dia semacam beli kepompong. Belum tentu dia memiliki kemampuan yang sama ataupun yang pas untuk menjalankan bisnis tersebut. Biasanya dia akan meminta si pemegang sahamnya juga tetap berada di situ ya sebagai pemegang saham. Kurang lebih begitu. Nah, dari Ibu Syanda lagi, Pak, bagaimana cara menandai terjadinya bubble tech di Indonesia seperti yang pernah terjadi di Amerika pada tahun 2000 silam? Ya itu tadi ya, pertanyaan bagus. Cara menandai bubble tech itu adalah ketika itu semua hampir sebagian besar perusahaan tech atau secara signifikan itu sudah meninggalkan nilai fundamentalnya, dalam konteks harga fundamentalnya itu sudah tertinggal jauh. Gitu. Artinya kan itu akan menjadi semacam balon yang siap pecah. Ya kan? Artinya secara overall ya ada misalnya saham tech itu ada berapa? Sekarang kurang lebih sekitar 17 atau 18 ya. Ya. Itu kira-kira kalau kita overall kita value semuanya, nilai fundamentalnya itu harganya tuh sekarang itu sudah over value-nya berapa kali lipat, gitu kan? Kita akan lihat. Nah, kalau itu secara agregat semuanya itu sudah sangat over value, ya maka itu juga suatu tanda terjadinya bubble. Ya, itu signalnya apa biasanya? Triggernya bubble itu. Ketika kemudian laporan keuangan yang keluar, ya, yang terbaru, secara umum saham-saham teknologi ternyata tidak ada peningkatan yang signifikan, bahkan mengalami penurunan. Maka itulah bubble akan datang.
Jadi artinya akan kempes dengan sendirinya ya, akan pecah itu balon itu, dan bisa sangat cepat terjadi kalau itu betul tidak didukung oleh kondisi fundamental. Dan jujur saja di Indonesia ada potensi itu kalau kita tidak hati-hati untuk melihat secara fundamental, gitu kan. Kurang lebih begitu. Oke. Dari Pak Chris Bertus, terima kasih banyak Pak Fendi untuk insight-nya, really appreciate. Terus Pak Philip lagi nih, setelah saya mendengarkan Bapak, saya jadi teringat teori-teori di buku valuation oleh Tim Kohler. McKinsey, apakah Bapak terinspirasi dari pohon value driver di buku tersebut? Apakah Bapak punya pengalaman bagaimana mengetahui bahwa sebuah saham mengalami expectation treadmill, yaitu saham naik terlalu tinggi dan terlalu cepat, dan performance fundamental kesulitan catch up dengan perceived value dan expectation oleh investor? Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya betul, salah satu yang menjadi inspirasi saya adalah dari McKinsey tadi. Ya, itu yang sudah saya pelajari sudah puluhan tahun yang lalu ya. Sejak saya masih bekerja di bank, saya melihat saya gunakan untuk analisis para debitur saya. Jadi saya gunakan itu dan lebih akurat, memang lebih akurat. Saya tidak melihat pada accounting semata, tapi saya melihat pada economic profit. Sehingga kita bisa mengidentifikasi potensi default dari klien-klien saya, itu yang pertama. Kemudian saya juga menerapkan yang namanya value leadership ini ketika saya di Permata Bank. Juga kita terapkan itu, dan saya ketika menjadi konsultan di Telkom, saya gunakan pendekatan ini, building value leadership juga untuk melakukan pembenahan atau perubahan paradigma dari aset ke value di Telkom ya. Karena itu kita melihat growth-nya kan menjadi sangat rendah pada waktu itu. Nah, kemudian bagaimana cara, apakah sudah beberapa terbukti? Ya, contohnya adalah ketika saya mem-value dengan pendekatan ini untuk Garuda Indonesia ya, pada saat mau IPO, pada saat anaknya mau IPO, saya melihat bahwa ini memiliki yang tadi kita sebut ya ROIC minus WACC ya, ataupun value creation-nya itu negatif ya dari awal, sehingga saya merekomendasikan untuk klien saya waktu itu BPJS Ketenagakerjaan, karena portfolionya kan besar juga ya, untuk tidak berpartisipasi untuk membeli saham itu. Ya, mungkin tidak mengenakan ya, karena itu kan BUMN ya. Tetapi kalau dari sisi valuation saya melihat bahwa ini akan negatif dan akan kurang bagus. Mau diapakan model bisnisnya ya, dengan kebaruan-kebaruan sepanjang tadi ROIC minus WACC-nya masih negatif, maka dia akan tidak memberikan value added, malah menjadi value destroyed. Kurang lebih seperti itu. Jadi itulah pengalaman yang memang saya salah satunya terinspirasi dari itu, dan itu sangat implemented di dunia persahaman. Jadi perusahaan-perusahaan mana yang memiliki ROIC minus WACC positif dan sustain, itu juga terbukti dengan benar dan baik, memiliki kinerja saham juga bagus. Tetapi yang sebaliknya, yang memiliki ROIC minus WACC-nya negatif, meskipun dia terjadi kenaikan, tetapi kemudian pada akhirnya mengalami penurunan yang sangat tajam. Nah, jadi sangat lebih akurat dibandingkan dengan pendekatan accounting profit, kurang lebih begitu. Nah, contoh-contoh saham yang ROIC-nya lebih besar dari WACC-nya apa nih, Pak? Lebih banyak ya, contohnya adalah BCA. Ya, BCA itu ROIC WACC-nya lebih bagus. Ya, kemudian jangan lupa teman-teman juga ya, Unilever meskipun sekarang turun begitu drastis ya, tetapi dia masih memiliki ROIC minus WACC positif. Ya, jadi buat saya itu adalah opportunity. Mungkin saat ini ketika saya sampaikan begini, wah kan lagi turun Pak, ya lagi mana? Justru buat saya itu kesempatan. Karena among perusahaan-perusahaan konsumer dia yang sedang mengalami penurunan yang signifikan dari sisi harga ya. Dan buat kita adalah kesempatan. Kita lihat kalau kita lihat IRR, kalau kita ukur IRR dari Unilever ya, dalam 35 tahun terakhir itu kurang lebih IRR-nya sekitar 28%. Ya, jadi artinya very strong. Di luar dividen ya. Jadi ini menunjukkan bahwa perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan yang sangat-sangat bagus. Toh kalau sekarang kena pandemi dan lain sebagainya mengalami penurunan, ya menurut saya jadikan itu sebagai peluang saja untuk investasi gitu loh. Ya karena semua investasi itu yang penting kan
secara fundamental dia very strong. Kalau semua orang lagi meninggalkannya, ya kesempatan pada harga yang cukup bagus. Itu contohnya ya. Nah, contoh yang misalnya ROIC minus WACC-nya negatif, ya tadi saya sampaikan Garuda Indonesia. Kemudian perusahaan-perusahaan konstruksi, ya itu untuk jangka panjang ya masih negatif. Nah, perusahaan yang ROIC-nya positif ya tadi BCA, kemudian Bank Mandiri, BNI gitu ya. Kemudian sektor-sektor perusahaan seperti ICBP gitu kan masih positif dan lain sebagainya. Dan banyak sebenarnya kita lihat untuk beberapa perusahaan yang tadi ditanyakan, misalnya perusahaan IT, perusahaan teknologi, ya semuanya kalau saya lihat masih negatif gitu ya. Masih belum ada, masih yang kita sebut euforia. Oke, terima kasih Pak Fendi. Ini pertanyaan sudah habis. Terakhir review market nih Pak, minggu depan gimana Pak? Ya, kita lihat pasar kemarin kan ditransaksikan dalam tren yang mengalami penurunan dan sudah mendekati level support nih, 6.000 ya. Nah, kecenderungannya minggu depan itu masih akan tertekan, Sela. Jadi dengan kondisi perkembangan yang terbaru ya, bukan hanya COVID kita yang lagi meningkat, bukan juga, ya itu hanya trigger, tapi pergerakan global nampaknya lebih ke arah trennya penyedotan mulai terjadi ya. Ya, kita lihat intermarket analisis juga harga emas juga turun, komoditas juga turun gitu ya. Dan kalau kita lihat kekhawatiran atau ekspektasi kenaikan suku bunga itu cukup menjadi momok ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya positif news sudah keluar semuanya. Dari misalnya neraca dagang kita udah keluar ya. Kemudian penjualan retail juga sudah keluar ya. Semuanya sudah price in ya. Jadi artinya yang ditunggu boleh dikatakan sudah selesai ya, tidak ada yang ditunggu lagi. Nah, kita lihat kecenderungannya indeks akan bergerak kembali ke level 5.800 sampai dengan level 6.050 Sela untuk minggu depan. Jadi mungkin itu perlu dilihat oleh teman-teman sambil dilihat sektornya sama saham-saham yang sudah existing maupun sedang dituju. Oke, ini dari Alex nih, Pak Fendi, terima kasih sharing materi yang sangat daging banget ilmunya. Mohon info titik krusial IHSG secara teknikal yang mesti diwaspadai ada di level berapa, Pak? Ya, jawaban langsung aja. Ya, sekarang ini krusial untuk mulai penurunan ya. 6.000 itu sebagai batas support ya. Jadi artinya itu harus dilihat kalau besok di bawah itu ya arahnya berikutnya ke arah 5.800. Gitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat arahnya cukup kuat ya. Kalau saya lihat menggunakan pendekatan analisis teknikal, cukup kuat indeks itu akan menguji ke bawah level 6.000. Jadi arahnya adalah krusial berikutnya ada di 5.800. Gitu. Jangan sampai 5.800-nya jebol ya Pak. Iya. Oke, berarti teman-teman nih harus waspada nih minggu depan nih karena kemungkinan apalagi ya itulah trigger COVID ya Pak ya. Iya. Terus ini ada lagi nih tiba-tiba ada yang nanya lagi, tanya out of the topic Pak. Ya. Bank BUMN rame-rame right issue. Apa ini indikasi CKPN COVID-19 akan dibukukan dalam jangka dekat? Nah, ini juga signaling ya, signaling effect of corporate action right issue. Nah, teman-teman ya, perbankan itu kan tadi ya, bisnis yang sangat prudence ya, banyak aturan. Jadi yang namanya capital adequacy ratio itu juga mereka harus antisipasi. Yang kedua adalah right issue itu dalam rangka untuk menjaga stabilitas tadi capital adequacy ratio, antisipasi COVID yes, terutama adalah dampak sudah mulai sedang diperhitungkannya ataupun sudah mulai dilihat ya potensi setelah restructuring ini kira-kira akan seperti apa kondisi debitur yang non performing loan gitu kan ya. Nah, kemudian kita melihat yang namanya loan at risk, kalau istilah perbankan itu namanya loan at risk. Jadi pinjaman-pinjaman atau kredit yang belum macet ya. Tetapi punya peluang untuk menjadi macet. Itu angkanya besar sekali loh. Masih pada kisaran sekitar 27 sampai dengan 30% dari total kredit. Dalam kondisi normal loan at risk mungkin ya antara level 7% sampai dengan 10% lah ya. Ini sudah double. Jadi itu yang membuat dia khawatir. Mau tidak mau bank harus antisipasi dengan cara melakukan
right issue. Jadi ini adalah ada information content akibat dari bagaimana bank itu harus antisipasi terhadap pemburukan-pemburukan tersebut, gitu ya, yang terjadi ya. Jadi artinya apalagi perbankan yang cekak ekuitasnya, sebut saja misalnya kayak BTN ya. BTN itu salah satu yang cekak juga. Ya, meskipun bank-bank besar seperti misalnya Bank Mandiri, BNI itu cukup ya, tetapi harus antisipasi. Jadi memang harus sangat ekstra hati-hati kalau perbankan itu. Jadi itu yang terjadi ya. Yang punya potensi melakukan right issue adalah yang menurut saya harus diwaspadai teman-teman sektornya ya, perbankan ya. Yang kedua adalah sektor konstruksi. Dan turunannya itu juga sangat rakus akan kapital ya. Artinya akan right issue. Kemudian adalah perusahaan yang bank digital juga rakus nanti right issue. Kenapa? Karena kan dia harus memenuhi minimum modal 10 triliun. Meskipun saat ini persyaratannya cuma 3 triliun untuk mulai. Tapi begitu dia udah stake kan dia harus jadi 10 triliun. Caranya gimana? Ya harus right issue. Jadi coba bayangkan ya, nanti kalau kita lihat kenaikan harga saham yang sangat tinggi ini harus sangat hati-hati juga, apalagi dari dukung fundamental dan ke depan corporate action berikutnya ya right issue. Kemudian perusahaan pertambangan juga dia akan, ataupun perusahaan yang sektor-sektor yang komoditi sensitif itu juga akan punya peluang yang besar untuk melakukan right issue. Gitu. Sementara kalau harus kita akui dengan jujur, rank issue itu bisa dinilai itu sebagai sesuatu yang negatif buat investor, terutama investor retail ya. Jadi artinya harga kecenderungannya akan mengalami penurunan. Dan biasanya kejadian di Indonesia itu perusahaan-perusahaan itu sebelum aksi corporate right issue, dia kadang-kadang harga sahamnya naik duluan. Entah dengan cara persiapan atau seperti apa, yang jelas itu bisa jadi kenaikan harga saham juga signal bahwa dia melakukan right issue, akhirnya kan gitu kan. Ya, terutama yang sektor-sektor tadi yang sensitif. Kurang lebih begitu, Sela. Ya, jadi kalau untuk pertambangan ke depannya juga nggak terlalu ini ya, Pak? Nggak terlalu kondusif. Ya. Jadi pertambangan begini, sebenarnya kan kalau pertambangan itu, sebut saja pertambangan batu bara ya. Ya, batu bara, memang demand masih sangat besar. Ya, karena apa? Kita kan dalam fase-fase recovery. Hanya saja kan kita dipengaruhi oleh commodity price yang lebih volatile. Ya, itu yang kemudian akan membuat free cash flow perusahaan itu juga akan high risk. Nah, jadi saham-saham pertambangan. Jadi betul-betul akan banyak bergantung sama project base. Ya, jadi kebutuhan misalnya ekspor ke Cina dan lain sebagainya itu naik turun juga ya. Itu juga itu pertama dari demand, kemudian dari sisi price, dari price harga batu bara. Nah, kemudian sebut saja lah kayak misalnya pertambangan emas saja kan sekarang udah naik turun nggak karu-karuan. Jadi nanti free cash flow juga akan sangat-sangat terpengaruh oleh itu. Jadi dia kalau untuk membiayai proyek tentu saja akan banyak membutuhkan kapital yang besar. Ya, salah satunya adalah dari utang dan dari ekuitas melalui right issue. Gitu. Oke, terima kasih Pak Fendi untuk insight-nya hari ini sangat tadi seperti Alex bilang sangat berdaging. Iya, terima kasih sama-sama. Teman-teman, sebelum kita tutup, pada bisa buka kameranya, kita foto bersama dulu. Pada malu-malu ya, Lex? Iya nih, belum banyak yang buka nih. Ayo dong, pada buka. Kita foto sama Pak Fendi nih, jarang-jarang loh. Wajahnya cuan-cuan nih. Tuh, yang buka kamera ntar nanti cuan ya. Oke ya. Oke, yang ada aja Lex nih ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Coba lihat di Oke, sekali lagi. Satu, 2, 3. Oke.
Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fendi. Ya, sama-sama. Sukses ya Selamat untuk semuanya sore. ya. Kasih, Ya, Pak. saya akhiri ya.